Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan terdiri dari aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Untuk perusahaan dagang, kelompok transaksi yang termasuk dalam siklus ini adalah: yang pertama, penjualan kredit; yang kedua, penerimaan kas dari penagihan piutang dan penjualan tunai; yang ketiga, penyesuaian penjualan atau diskon tunai, retur penjualan, diskon dagang, penyisian untuk piutang, serta penghapusan. Tujuan siklus penjualan: yang pertama, mencatat pesanan penjualan secara tepat dan akurat; yang kedua, memeriksa bahwa pelanggan layak diberikan kredit; yang ketiga, mengirim produk atau melakukan jasa pada tanggal yang disepakati; yang keempat, menagih untuk produk yang dikirim atau jasa yang diberikan secara tepat waktu dan cara yang akurat; yang kelima, mencatat dan klasifikasi penerimaan kas secara tepat dan akurat; yang keenam, memposting penjualan dan penerimaan kas ke akun pelanggan di buku piutang usaha; yang ketujuh, mengamankan atau menjaga produk sampai dikirimkan; dan yang terakhir, menjaga kas sampai disetorkan ke bank. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pendapatan. A. Membuat penawaran atau quotation ke pelanggan potensial dan menerima permohonan barang dari pelanggan. B. Membuat kontrak. C. Membuat pesanan pelanggan. D. Mengirimkan barang. E. Melakukan penagihan. F. Melakukan pencatatan dan pemustingan. G. Menangani penyesuaian retur atas penjualan. Hubungan antar organisasi. Unit organisasi utama yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pendapatan atau penjualan adalah fungsi pemasaran atau distribusi dan fungsi keuangan atau akuntansi. Manajemen pemasaran memiliki tujuan: yang pertama, menetapkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan; yang kedua, menciptakan pendapatan yang memadai untuk menutupi setiap kas dan biaya, mengganti aktivitas, dan memberikan kembalian return atas investasi atau ROI yang memadai. Adapun fungsi keuangan akuntansi bertujuan untuk perencanaan dan pengendalian kas; yang kedua, pengendalian data berkaitan dengan penjualan dan akun pelanggan; yang ketiga, pengendalian sediaan. Berikut tabel dari hubungan antar organisasi. Input data. Sumber dari input data adalah pelanggan. Input data berupa formulir atau dokumen yang tercetak atau formulir yang terformat melalui layar komputer. Formulir yang digunakan adalah: 1. Pesanan pelanggan. Formulir pesanan pembelian dari pelanggan atau formulir yang disiapkan oleh karyawan bagian penjualan. Yang kedua, pesanan penjualan. Formulir formal yang terdiri dari beberapa tindasan kopi yang dibuat dari pesanan pelanggan. Yang ketiga, persetujuan pesanan. Biasanya merupakan satu tindakan dari formulir pesanan penjualan yang dikirim kepada pelanggan sebagai bukti persetujuan pesanan. Yang keempat, daftar barang yang dipesan atau packing list merupakan formulir ini merupakan tindasan dari pesanan penjualan atau dokumen tersendiri yang dikirimkan ke gudang sebagai perintah mengeluarkan barang dari gudang. Packing slip atau slip pengepakan, suatu tindakan dari pesanan penjualan atau packing list yang dilampirkan dengan barang ketika barang itu dikemas untuk perintah pengiriman. Consignment atau bill of lading, suatu dokumen untuk agen pengiriman agar mengirimkan produk. Pemberitahuan pengiriman atau shipping notice, biasanya suatu tindakan dari pesanan penjualan atau dokumen pengiriman yang berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa barang sudah dikirimkan. Faktur penjualan atau invoice,
Dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan yang menunjukkan jumlah penjualan. Pemberitahuan pengiriman uang atau remittance advice. Dokumen yang menunjukkan jumlah penerimaan kas dari pelanggan. Slip penyetoran deposit slip. Dokumen yang melampiri penyetoran kas ke bank. Formulir pesan ulang atau back order. Suatu dokumen yang disiapkan ketika kuantitas kesediaan tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan. Memo kredit atau suatu dokumen yang menjadi dasar pengkreditan ke akun pelanggan karena terjadi retur penjualan atau suhu penyisihan untuk penjualan. Aplikasi kredit. Satu formulir yang disiapkan untuk pelanggan baru memohon kredit. Formulir ini menunjukkan data rinci terkait dengan kondisi saat ini dan kondisi awal keuangan calon pelanggan. Ini adalah bagian pemrosesan data, sistem pemrosesan penjualan kredit. Sistem manual, prosedur pemrosesan order pelanggan. Pelanggan memasukkan order melalui dokumen order pelanggan atau melalui telepon. Order diterima petugas pesanan penjualan. Order itu kemudian dicatat dalam formulir pesanan penjualan, di mana karyawan bagian penjualan memasukkan seluruh data pesanan pelanggan. Formulir ini kemudian dikirim ke bagian kredit agar diteliti apakah layak diberikan kredit. Formulir order penjualan yang sudah diteliti kelayakan kreditnya kemudian ditembuskan kepada bagian gudang sebagai picking list, ke bagian pengiriman, ke bagian piutang usaha, dan bagian penagihan ke pelanggan dan diarsipkan di bagian penjualan. Prosedur pengeluaran barang dan penerimaan barang. Berdasarkan tembusan formulir pesanan penjualan, bagian gudang mengeluarkan barang kepada bagian pengiriman dan mengurangkan barang yang dikeluarkan dari kartu gudang. Bagian pengiriman menerima barang serta mencocokkan barang yang diterima dengan tembusan formulir pesanan penjualan. Apabila sudah sesuai, bagian pengiriman membuat konosemen atau surat jalan kepada pihak pengangkut. Konosemen ini ditembuskan kepada bagian penjualan, bagian penagihan, bagian piutang usaha sebagai packing slip, ditempel di barang, perusahaan, pengangkut, dan arsip di bagian pengiriman. Prosedur penagihan. Penagihan dilakukan apabila barang sudah dikirimkan. Penagihan dilakukan berdasarkan formulir pesanan penjualan dan konosemen. Bagian penagihan mencocokkan seluruh dokumen dan setelah sesuai membuat faktur penjualan atau invoice. Invoice dikirimkan kepada pelanggan, bagian piutang, dan arsip di bagian penagihan. Berdasarkan faktur itu, bagian penagihan mencatat penjualan di jurnal penjualan dan membuat lembar jurnal atau jurnal voucher untuk dikirimkan ke bagian buku besar dan diarsipkan. Lembar jurnal ini merupakan sumber pemostingan ke buku besar. Prosedur pencatatan. Bagian piutang usaha mencatat pertambahan piutang usaha ke kartu piutang atau buku pembantu piutang usaha berdasarkan faktur dan dokumen pendukung yang diterima bagian piutang usaha atau formulir pesanan penjualan dan konosemen. Bagian buku besar mencatat data di lembar jurnal ke akun masing-masing di buku besar. Secara periodik, fungsi internal audit harus merekonsiliasi buku besar dan buku pembantu piutang. Ini adalah bagan menggunakan EDP, pemasukan pesanan pelanggan. Dan ini adalah bagan menggunakan EDP, pengiriman. Berikut adalah bagan menggunakan EDP, prosedur penagihan. Menangani retur dan penyesuaian penjualan. Retur penjualan timbul ketika pelanggan mengirim seluruh atau sebagian barang yang dipesan dan telah diterima. Penyisihan penjualan merupakan penyesuaian terhadap harga yang diberikan kepada konsumen sebagai kompensasi dari kerusakan dan kekurangan barang.
Dalam kedua kasus, memo kredit disiapkan untuk menangkap data retur atau penyesuaian penjualan setelah retur diterima atau kesepakatan atas penyesuaian telah dicapai. Berikut adalah diagram alir dokumen sales return. Memproses backorder. Backorder terjadi ketika kuantitas sediaan tidak mencukupi untuk memenuhi pesanan. Backorder dilakukan dengan menyiapkan suatu formulir pemesanan ulang yang menunjukkan nama pelanggan yang memesan, nomor pemesanan, kuantitas yang diperlukan, dan tanggal barang dibutuhkan. Formulir ini dikirim kepada pemasok yang dipilih dan kuantitas yang dipesan dicatat ke catatan sediaan. Ketika pesanan itu datang, langsung dikirim kepada pelanggan dan kuantitas di catatan sediaan dikurangi. Karena pelanggan tidak ditagih sampai barang yang dipesan ulang tiba, maka perlu dibuat faktur penjualan untuk menagih barang pesan ulang. Aktivitas pengendalian. Sistem manual. 1. Hanya bagian kredit yang bisa mengotorisasi kredit dan menambah file pelanggan baru. 2. Bagian pengiriman mengecek barang yang dikirim ke SOP sebelum membuat B atau L faktur dikeluarkan setelah SOP dan B atau L dikeluarkan barang dikirim terlebih dahulu, setelah itu faktur dibuat. 3. Faktur harus dilampiri oleh SOP dan B atau L. 4. Mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan dan menindaklanjuti komplain pelanggan. 5. Otorisasi dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mengeksekusi transaksi. 6. Secara periodik dilakukan pengecekan antara buku pembantu piutang dan saldo piutang di buku besar. 7. Pemegang buku pembantu dan buku besar harus berbeda. 8. Menggunakan sistem sediaan perpetual atau masing-masing sediaan dibuat kartu sediaan dan secara periodik dicocokkan ke akun pengendali sediaan di buku besar. Aktivitas pengendalian sistem komputer. Komputer melakukan pengecekan kesesuaian nama pelanggan di order dengan diarsip induk. Pencocokan komputer terhadap kredit yang diotorisasi untuk setiap pelanggan. Pencocokan komputer terhadap barang yang dikurangi dari arsip induk sediaan dengan order yang disetujui. Untuk setiap pengiriman komputer harus mencocokkan dokumen pengiriman bernomor urut dengan pesanan penjualan yang disetujui. Komputer akan mencetak seluruh pesanan penjualan yang belum terpenuhi. Komputer mencetak laporan barang yang dikirim namun belum ditagih. Komputer melakukan penomoran berurut untuk setiap faktur penjualan. Komputer membandingkan total pengendalian untuk seluruh dokumen pengiriman dengan total faktur penjualan. Penjualan dicatat hanya berdasarkan faktur. Komputer mencocokkan tanggal faktur dengan periode akuntansi ketika barang dikirim. Komputer membandingkan harga jual dengan daftar harga terotorisasi dan order penjualan. Komputer selalu memeriksa saldo awal piutang ditambah penjualan kredit dengan saldo akhir piutang. Komputer mencocokkan seluruh nomor pelanggan di faktur penjualan ke nomor pelanggan di order penjualan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.